Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Atira Nisrina dapat hadir dan menjumpai Anda semua di dalam program Up to Date, beri informasi terkini. Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah kedatangan narasumber dari Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau. Yang pertama narasumber kita ada Gus Ahmadi. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini merupakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Lubuk Linggau. Dan yang kedua ada Pak Mazroil. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau ini merupakan Sekretaris PCNU Kota Lubuk Linggau. Dan perlu diketahui pemirsa bahwasanya pada 31 Januari 2021 mendatang Nahdlatul Ulama akan memperingati hari kelahirannya yang ke-95 tahun ya Pak ya. Iya. Semoga kedepannya Nahdlatul Ulama dapat menjadi lebih baik lagi. Baiklah pemirsa, adapun tema pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama ke-95. Baiklah langsung saja Bapak, yang pertama saya akan menuju ke Bapak Gus Ahmadi. Yang pertama, bagaimana sih Pak perkembangan PCNU sendiri di Kota Lubuk Linggau saat ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah untuk perkembangan Nahdlatul Ulama di Kota Lubuk Linggau dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, bahkan masa ke masa sangat berkembang dengan pesat ya, karena NU itu adalah organisasi keagamaan, kemasyarakatan, sosial yang memang lahir dari kalangan masyarakat, dari kalangan ulama untuk umat beragama, sehingga ya sampai dengan hari perkembangan NU ya alhamdulillah Tambah lebih baik ya Pak. iya lebih baik. Dan untuk pelaksanaan kegiatan ini Pak, berhubung saat ini merupakan masa pandemi COVID-19, tentu saja akan banyak sekali perbedaan daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk pelaksanaan kegiatan pada masa pandemi seperti ini, apakah ada kesulitan yang berarti Pak? Ya, oleh karena adanya pandemi COVID-19 yang sudah beberapa bulan kita lalui, ya tentunya kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama selama ini ya berbeda dengan kegiatan sekarang. Kalau seperti biasanya NU itu acaranya zikir bersama, istighosa bersama, doa bersama dan lain sebagainya, berkumpul bersama. Dengan adanya pandemi ini secara otomatis ya, kita mengikuti aturan dari pemerintah, sehingga kegiatan-kegiatan kita ya terbatas karena adanya teknologi yang semakin canggih. Ya, kadang-kadang kita melalui via Zoom dan lain sebagainya, tapi kegiatan alhamdulillah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi tidak ada halangan yang berarti ya Pak ya untuk masa pandemi seperti sekarang ini. Dan berbicara tentang program Pak, kalau boleh tahu Bapak ini baru dilantik pada tahun 2020 kemarin ya Pak ya? Saya dilantik pada tahun 2020. Ya, 2020 kan Pak. Nah, apakah ada program baru yang diselenggarakan atau dicanangkan oleh PCNU Kota Lubuk Linggau untuk tahun ini atau untuk tahun seterusnya? NU Lubuk Linggau itu melanjutkan program-program sebelumnya yang belum terakomodir, tapi di periode sekarang juga sesuai dengan tantangan zaman, kondisi zaman, NU Lubuk Linggau mempunyai program-program yang sebelumnya belum terprogramkan. Salah satunya yakni adalah mendirikan lembaga Ma'arif NU. Kemudian insya Allah kita lagi mencanangkan atau mendirikan perguruan tinggi, sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama di Kota Lubuk Linggau, Tainu. Baiklah Bapak, kalau boleh tahu apakah program ini kapan akan tercanangkan atau terlaksananya dengan baik Pak? Program ini
Sebetulnya sudah kita canangkan dari awal, tapi karena ada kendala pandemi dan lain sebagainya, jadi agak molor. Tapi alhamdulillah, insya Allah di tahun 2021 ini bisa terrealisasikan seperti itu. Kayak Stainu itu kan kita sudah mengusulkan, ya, membuat program-programnya, pendirian dan lain sebagainya seperti itu. Baiklah Bapak, selanjutnya ini saya ingin beralih ke Bapak Mazroil ya. Untuk program yang dicanangkan oleh Nahdlatul Ulama sendiri itu kan ada namanya Kartanu, yang atau singkatan dari Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama. Nah, kartu ini kan merupakan kartu identitas yang dimiliki oleh setiap keluarga NU. Dan sekarang ini pemirsa itu sudah bisa didaftarkan secara online kartu Kartanu ini melalui aplikasi dari Play Store. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana perkembangan atau pelaksanaan pendaftaran secara online untuk Kartanu ini khususnya di Kota Lubuk Linggau? Apakah berjalan baik atau bagaimana? Jadi salah satu program unggulan adalah Kartanu tadi, kartu tanda NU, anggota NU. Jadi bukan hanya pengurus, artinya warga-warga yang memang amaliyahnya mengikuti Nahdlatul Ulama itu wajib didaftarkan. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai berjalan dan sudah terdaftar di verifikasi, karena di PCNU itu ada admin khusus yang siap memverifikasi ini orang NU atau bukan, seperti karena harus jelas. Nanti kartu NU ini takutnya salah gunakan karena sekarang ini organisasi lewat Kartanu ini akan terdeteksi mereka ini anggota ini atau bukan, dan itu wajib bagi seluruh warga NU karena ini sebagai data nasional, jadi langsung nge-link datanya ke PBNU, dan ini salah satu untuk menangkal ya radikalisme kemudian segala macam itu. Ya, itu sudah berjalan kurang lebih hari ini saya nanya dengan admin itu sudah 200-an lebih, karena Khusus kita Kota Lubuk Linggau, Pak? Ya baru sekitar 1 minggu ini sih lagi dijalankan. Buka. Baik, kalau boleh tahu Pak, fungsi dari PCN, maksud saya Kartanu ini, apakah ada fungsi yang sangat krusial ataupun sangat penting bagi seluruh warga NU? Kartanu ini namanya seperti KTP ya. Artinya kalau kita sudah mempunyai KTP, kita sudah sah menjadi warga negara Indonesia secara administrasi, walaupun toh tidak masuk ke dalam kepengurusan. Nah, dengan Kartanu akan mendata, kita secara nasional akan melihat berapa sebenarnya warga NU yang ada di Indonesia, ini yang sangat penting. Nah, kemudian di aplikasi Kartanu ini juga banyak kegunaannya melalui apa tadi, Play Store tadi kan. Ya, Play Store. Mendownload kita sudah membantu kegiatan Nahdlatul Ulama, kemudian bisa bayar listrik di sana, bisa ngisi pulsa di sana, bayar listrik, PDAM, semuanya bisa lewat Kartanu. Oh, jadi Kartanu ini bukan hanya berguna dalam ruang lingkup NU, tapi juga untuk umum seperti Untuk bayar umum, listrik itu ya, iya, Pak ya. Jadi serbaguna baik. dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Baiklah pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Up to Date. Baiklah pemirsa, terima kasih masih mengikuti kami dalam Up to Date, berikan informasi terkini. Baiklah, saya ingin kembali lagi ke Gus Ahmadi maksud saya. Baiklah Bapak, pada tanggal 31 Januari nanti kan Nahdlatul Ulama akan merayakan hari kelahiran yang ke-95 tahun. Nah, apakah ada kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka memperingati hari tersebut? Seperti biasa, ya NU itu memang banyak sekali kegiatan, Mbak ya. Jadi dan suka dengan kegiatan. Barangkali ormas yang paling banyak kegiatan itu ya Nahdlatul Ulama. Tentunya ketika memperingati Harla itu seperti biasanya ya pasti ada kegiatan-kegiatan. Salah satunya nanti kegiatan itu ada lomba musabaqah qiraatul kutub, baca kitab kuning. Kemudian ada
kegiatan santunan kepada fakir miskin, anak yatim. Kemudian ada ya banyak acara itu. Kalau disampaikan ini nggak selesai nanti. Selesai, Iya. Kalau boleh tahu Pak, acara puncak dari peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ini apa Pak? Kalau khusus di Begini ya sebetulnya. Jadi NU itu berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Bertepatan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Jadi acara NU itu puncaknya itu adalah pada tanggal 28 Februari 2021. Kemudian tanggal 31 ini ya bisa dikatakan pra acaranya seperti itu. Nah, untuk puncak acaranya nanti insya Allah ada doa bersama, kemudian ada kegiatan khotmil Quran bil ghaib, kemudian ada doa istighosah untuk keselamatan negeri ini. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya saya ingin beralih ke Pak Mazroil ya Pak. Tema yang diangkat oleh NU pada hari peringatan hari lahir NU ini adalah Hikmah NU, menyebarkan aswaja dan menumbuhkan komitmen kebangsaan. Kalau boleh tahu Pak, apa sih makna dari tema hari lahir NU ke-95 tersebut? Jadi tema yang diambil oleh Nahdlatul Ulama itu merupakan komitmen di dalam menjaga ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Karena sekarang ini sudah banyak yang mengaku aswaja, tapi amalannya tidak mengikuti ahlu sunnah wal jamaah. Salah satunya ya boleh saya sebutkan, kalau ahlu sunnah wal jamaah itu anti dengan mudah mengkafirkan sesama muslim. Itu bukan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Nah di NU ini semua elemen itu dirangkul. Jangankan sesama muslim, beda keyakinan, beda aliran kita rangkul, selagi tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama. Mereka boleh berkeyakinan, boleh beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing, selagi tidak mencederai kalau di Islam ajaran Islam yang murni. Contoh, sholat subuh 2 rakaat, tahu-tahu ada tukang urut sholat subuhnya 3 rakaat, seperti itu. Nah, ini memurnikan ahlu sunnah wal jamaah Nahdiyah. Selagi teman-teman masih berpegang dengan para ulama, kiai, ustadz-ustadz yang memang mengajarkan kedamaian, mengajarkan saling menghormati, mengajarkan menghargai perbedaan, ayo kita sama-sama mengajarkan kepada umat ini kesatuan bukan perpecahan. Kemudian dengan kaitan komitmen kebangsaan, ya jangan sampai kita menjadi pemberontak. Jujur NU ini besar, organisasi terbesar, tapi NU berkomitmen menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Kalau NU memberontak, ya bansernya saja tentaranya berapa juta dia? Ya? 7 juta. 7 juta. Belum yang lain-lain, Fatayat, Muslimat. Dan ini Pagar merupakan Pagar Nusa, pendekarnya Pagar Nusa. Ini kekuatan luar biasa. Jadi oleh karena itu, bangsa Indonesia ini yang mengalirkan darah adalah para ulama, resolusi jihad, hubbul waton minal iman. Itu jadi cinta negara sebagian dari iman. Dari iman. Berarti Indonesia dan NU itu saling berjalan bersama-sama gitu ya Pak? Iya. Ya, Iya. harus. Apapun yang terjadi, ada pemberontakan NU terdepan. Baik. Dan selanjutnya saya ingin bertanya tentang permasalahan. Jadi kan Pak pasti ada permasalahan, khususnya di Kota Lubuk Linggau. Nah, yang jadi perhatian oleh PCNU Kota Lubuk Linggau. Dan
Boleh disebutkan apa saja sih Pak masalah tersebut dan bagaimana solusinya? Boleh Bapak berdua jawab nanti. Gantian, boleh Pak Gus Ahmadi duluan. Masalah tentunya kalau kita bicara masalah itu ya tidak ada hal yang tidak ada masalah. Ya. Seperti itu kan. Tapi masalah itu bisa diatasi dengan baik apabila kita cara mengatasinya dengan kepala dingin. Masalah yang terjadi di Lubuk Linggau bahwa akhir-akhir ini generasi milenial, generasi muda itu banyak yang tidak mengetahui apa itu Nahdlatul Ulama. Yang tahu ya Islam, agama itu Islam itu. Jadi nggak tahu NU, itu nggak tahu. Kemudian selanjutnya juga banyak yang mengatakan bahwa NU itu adalah partai. Jadi ketika kita pernah turun ke masyarakat, kita dakwah di masyarakat, kemudian ada yang nyebut ini partai baru ya, seperti itu. Itu masalah karena tidak mengenal apa itu NU. Karena ini masalah, maka akan menjadi perhatian bagi pengurus cabang NU untuk memberikan pencerahan kepada umat. Apa itu Nahdlatul Ulama? Itu salah satu masalah yang ada di kota Lubuk Linggau. Kemudian yang kedua, PCNU Kota Lubuk Linggau melalui angket yang pernah disebar ke generasi muda, itu rata-rata generasi muda sekarang tidak paham dengan sejarah, tidak tahu dengan sejarah. Sejarah Indonesia itu berdiri bagaimana? Itu nggak ngerti. Yang tahu ya hanya umum gitu saja. Makanya ketika ada hari santri itu awam bagi masyarakat. Sekarang kok ada hari santri? Apa itu hari santri? Itu kan. Padahal NU itu adalah memiliki andil yang sangat besar terhadap berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Barangkali kalau nggak ada NU, ini saya pertegas, kalau nggak ada NU ya NKRI ini barangkali nggak ada. Kita sekarang bisa seperti ini barangkali harus mengakui adanya NKRI yang merupakan negara istilahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang dijaga, penjaganya salah satu adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Baiklah, mungkin bisa ditambahkan. Ya baiklah pemirsa, nanti kita akan beralih lagi ke Mama Azroil untuk menjawab pertanyaan tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Up to Date. Baiklah pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Selanjutnya kita akan kembali membahas tentang permasalahan umat Islam di Kota Lubuk Linggau ini, Pak. Selanjutnya saya ingin beralih ke Pak Mazroil. Boleh ditambahkan Pak jawaban dari Gus Ahmadi tadi? Ya, permasalahan yang sekarang menjadi kegelisahan warga NU Kota Lubuk Linggau itu ada pemahaman yang terang-terangan membid'ahkan. Setelah membid'ahkan baru ranahnya kesesatan. Setelah kesesatan baru ranahnya ke neraka. Ini sudah banyak yang mengadu ke kita. Ada sebagian pendakwa itu menjustis bahwa amalan warga NU ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baca Yasin, kan? Yasin itu Al-Quran. Artinya kalau mereka melarang baca Yasin, artinya melarang membaca Al-Quran. Tahlil la ilaha illallah. Tahlil mengucap kalimat la ilaha illallah itu orang yang tidak Islam ketika mengucap kalimat la ilaha illallah menjadi Islam. Ya. Kita yang sudah Islam mengucap kalimat la ilaha illallah menjadi kafir. Artinya inilah tugas kita, kami sebagai PCNU lewat
LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, alhamdulillah sudah berjalan kajian-kajian online melalui para kiai, para ustadz, melalui LDNU. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi masyarakat warga NU bahwa amalan-amalan warga NU itu adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian banyak sekarang bertanya, saya kepengen menjadi pengurus NU, kami open, siapapun yang kepengen berkhidmah di NU kami persilahkan, karena masuk ke NU itu artinya kita menjadi santri. Jadi tolong dipahami ya, masuk ke NU ini artinya kita menjadi santri yang senantiasa senang dengan para kiai, cinta kedamaian, senang mencari ilmu, selalu menuntut ilmu supaya cara beribadah kita nih tidak dikit-dikit emosi, dikit-dikit menyalahkan orang. Nah, inilah santri. Jadi masuk di NU, Mbak juga kalau masuk di NU nanti santri, nah, otomatis menjadi santri. Jadi itu konsen kami, memberikan dalil-dalil, istilahnya ibadah NU itu tidak menyimpang dari ajaran Islam. Baiklah. Selanjutnya saya ingin beralih ke Gus Ahmadi lagi. Bagaimana sih Gus sinergitas atau kerjasama antara PCNU Kota Lubuk Linggau dengan pemerintah maupun organisasi Islam lainnya, khususnya bagi PCNU Kota Lubuk Linggau ini? Ya, alhamdulillah ya, kita PCNU Kota Lubuk Linggau ini open dengan ormas manapun, kemudian dengan pemerintah juga bersinergi, saling keterkaitan, saling bekerja sama. Ada kalanya pemerintah juga minta arahan dari NU, begitu juga ya memang NU ini ngawal pemerintah, seperti itu. Kemudian dengan ormas-ormas lain alhamdulillah tidak ada masalah, semuanya kita duduk bersama, kita ngobrol bersama, ngobrol bareng untuk memecahkan permasalahan-permasalahan umat yang ada di Kota Lubuk Linggau. Seperti itu. Baik, selanjutnya boleh lanjut ke Pak Mazrul lagi. Apa saja sih Pak upaya PCNU Kota Lubuk Linggau agar tetap eksis dan di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi milenial yang seperti kata Bapak tadi, bahwasanya generasi milenial ini masih banyak yang belum mengerti atau belum paham tentang Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu lengkap Mbak ya. Jadi NU itu ada Banom. Jadi badan otonom itu kalau pemudanya itu Ansor. Pemudanya yang sudah tamat kuliah itu ya masuk Ansor. Kemudian yang masih mahasiswa kuliah ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pelajar Ibnu Nadari, dari dari akar rumput inilah pelan-pelan kami sekarang mulai bergerak, artinya jangan sampai sahabat-sahabat baik pelajar, mahasiswa, kemudian pemuda itu salah mengambil organisasi. Kalau pesan Gus Baha sih, saya ingat pesan Gus Baha itu kalau mencari organisasi 2 di Indonesia, ya kalau nggak Muhammadiyah ya NU, itu nggak apa-apa karena namanya organisasi kan pilihan, dan yang lain nggak masalah. Ini pesan Gus Baha, menyampaikan pesan Gus Baha. Jadi yang milenial ini apalagi zaman teknologi, jangan sampai belajar hanya lewat YouTube. Nanti kalau ditanya siapa gurunya, al-YouTube, jadi masalah ini kan. Jadi belajarlah dengan kiai yang sanadnya nyambung. Kalau di LDNU itu kayak Kiai Muhammad Said, kemudian Ustadz Febri Caniagung, kemudian Ustadz Agus Mukmin. Nah, beliau-beliau ini rujukan-rujukan kita semua, termasuk yang paling penting Rois Surya kita, Gus Imam Isa Mufti ya. Makanya salah satu program unggulan yaitu bagaimana milenial ini nanti bisa belajar kitab kuning, rujukan para ulama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Nahdliyah. Ya, tambah An-Nahdliyah itu. Ya. Baik, selanjutnya saya ingin kembali ke Gus Ahmadi. Bagaimana sih Pak prospek PCNU Kota Lubuk Linggau di masa depan dalam mengayomi umat Islam khususnya? Ke depan, prospeknya ke depan tentunya sesuai dengan salah satu gerakan Nahdlatul Ulama itu kan adalah
himayatul ummah. Jadi mengayomi umat. Artinya kita ini punya tanggung jawab adalah memberikan arahan-arahan, kemudian memberikan jalan kepada seluruh umat Islam, khususnya adalah warga Nahdlatul Ulama. Dari apa? Dari penyelewengan akidah. Ya, karena sekarang kita tahu seperti apa yang disampaikan tadi, semuanya sekarang ini kan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tapi berbeda dengan cerminan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Nah, kita memberikan pencerahan, memberikan arahan, memberikan pembelajaran kepada umat, ya, agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang sebelumnya tidak dikenal oleh mereka, seperti itu. Baik, untuk menutup segmen atau sesi pada kesempatan kali ini, saya ingin kembali ke Pak Mazroil. Tadi kan Bapak mengatakan bahwasanya masih banyak generasi milenial ataupun masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami secara pasti Nahdlatul Ulama itu seperti apa, atau katanya tadi sesat atau dan sebagainya. Boleh dijelaskan, Pak, bagaimana sih sebenarnya Nahdlatul Ulama itu? Jadi NU itu kan cara dakwahnya itu mewarisi para wali songo. Jadi dakwah wali songo itu dakwah dengan santun, ya, dengan budaya. Sunan Kalijaga dakwahnya orang Jawa hobi wayangan, ya pakai wayangan. Ya. Orang Sumatera hobinya apa ya? Orgenan. Ya, dengan nada-nada dakwah seperti itu. Artinya NU itu tidak apa ya? Tidak sempit. Tidak sempit cara dakwahnya. Artinya sesuai dengan budaya. Marhabanan itu budaya namanya ya dari NU, memuji-muji baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian di NU ini, ya, jangan sampai kita merasa baik saya sebagai pengurus dan teman-teman merasa kita ini sudah NU sudah sangat pasti masuk surga, ya jangan sampai seperti, karena jangan sampai kita mengklaim kita masuk surga, orang lain masuk neraka, itu tidak dibenarkan. Dan yang paling penting kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, ayo sama-sama mengaji dan berhati-hatilah di zaman ini banyak fitnah, banyak aliran-aliran. Kalau sampai salah mencari guru, maka akan tersesat. Oleh karena itu harapan kita, ayo bergabung di NU, warga-warga NU yang belum terdaftar di Kartanu, silakan di-download di Play Store itu Kartanu. Setelah menjadi warga NU, insya Allah khidmah kita kepada bangsa dan negara, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara akan sendirinya timbul. Karena jujur, organisasi ini tidak dapat gaji, organisasi ini tidak dapat kekayaan, tidak. Makanya pemimpin dilahirkan itu dari organisasi dengan ikhlas, menyisakan waktunya. Mungkin kayak hari ini, mungkin kami ini sibuk. Ada beliau nih sibuk dengan kerjaannya, saya juga sibuk dengan kerjaan saya, tapi kita sempatkan untuk berkhidmah, menjunjung tinggi panji-panji agama, tentu saja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan tema memperingati hari lahir NU yang ke-95. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Ahmadi dan Pak Mazroil telah hadir pada Up to Date pada kesempatan kali ini. Dan saya Atiran Disrina, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go back to when trees were swung. Kids across the lake. Savannah.